di yang pertama. Jadi ini apa Bu yang dipakai nih? English textbooknya? What English languages in your school for each grade? Pakai ini. Kurikulum Merdeka ya? Ya, Bright and English, penerbit Erlangga. By Erlangga sih. Dari Zaiga. Paling ini judulnya Bright and English. Oh ya, baik. Foto nggak punya? Nanti di miss di akhir masih dipakai buat tiktok. Yeah. Oke, terus yang nentuin ini tuh siapa Miss? We made the decision to use this textbooks were they selected by the school. This book are recommended by the government. Selected by the school. This book recommended by the government too. Karena kan kita kurikulum merdeka nih. Jadi setelah ditentukan kurikulum merdeka, makanya dari sekian buku kita pilih ini. Gitu. Ini berarti jawabannya. Iya. Oke. Ini lagi. What factors? Apa sih yang akhirnya ini milih buku ini buat dipakai gitu? Language level, cultural level, business level, publisher reputation, semuanya include ya. Maksudnya kayak language level dia ini enak sih bertahap karena apa ya? Jadi berdasarkan tema gitu kan, bertahap. Nah terus udah gitu dia benar-benar mulai dari diri sendiri gitu. Jadi mulai kayak dari bab 1 nih kan masih introduction to self gitu, mulai dari sendiri, terus ke keluarga, terus ke orang lain, terus ke kalau kelas 7 ini kan semuanya descriptive text ya. Nah descriptive text ini udah tinggal diganti aja tuh descriptive text of people, place kayak gitu. Nah sampai di akhir pembelajaran ini sih bab 8 yang ibaratnya gongnya nih yang paling beratnya itu yang local value-nya favorite food gitu. Terus apalagi nih language level iya, cultural relevance iya juga, government approval ya karena kita ngambil yang kurikulum merdekanya gitu. Publisher reputation of course Erlangga gitu ya kan. Nah terus enaknya juga dia mencakup 4 kemampuan gitu. Nah kayak gini nih kan aku punya barcode Erlangganya ya. Nah ini gitu. Contohnya jadi nih. mereka bisa scan gitu ya? Di scan, ketika di scan dia teksnya keluar kan, listening yang tapi buat ini aja ya, buat materi yang ini. Maksudnya pengayaan aja sih. Kadang aku nggak harus selalu dari sini, kadang dari YouTube, dari English course yang aku temuin sendiri di Google gitu kan. Tapi maksudnya untuk buku pegangan anak-anak, nah kayak gini. How often? Dialog 1, dialog 2. Nah, jadi kan mereka akhirnya harus dengerin nih, listening. Aku scan barcode dari sini. Terus, jadi yang punya alat aku. Yang punya alat aku yang mempresentasikan dan mendengarkan, play the materials. Nah, siswanya tinggal ini, membandingkan nih dari listeningnya. Nah, kalau speakingnya kan ya bisa dari mini project. Nah karena nih kayak gini nih ada mini project, jadi kalau penilaian aku kan ada 2 nih, ada kuis, ada mini project. Nah kalau kuis ibaratnya gini ya, kita kan sebenarnya pada intinya meskipun kurikulum merdeka kita masih perlu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan kan. Nah jadi pengetahuannya di kuis, keterampilannya ya ini melalui mini project. Yang mana mini projectnya itu biasanya kelompok kayak gitu. Asas skillnya gitu ya? Iya, asas skillnya dan ya itu tadi speaking, writingnya dia. Nah sebelum speaking writing kan pasti dia listening dulu nih. Nah dan di setiap babnya ini kayak gini nih, bab baru pertama-tama pasti dia exposure dulu, listening, reading kayak gini kan. Reading dulu, listening dulu, nggak langsung ujuk-ujuk speaking, nggak langsung ujuk-ujuk writing gitu kan ya. Jadi dia reading dulu, input language dulu gitu, baru outputnya di belakang gitu sih yang aku. Jadi aku juga setuju nih sama buku ini gitu. Nggak too much juga tapi ya cukup kaya lah gitu. Tapi menurut aku inovasi ada barcode-nya kayak lumayan sih, kayak itu membantu kita karena kan ya zaman sekarang kalau kita cuman buku gitu belajar nggak ada activity-nya gitu ya. Let's open your book. Nah itu juga bikin bosen ya Gen Z ya kan, murid-muridnya ya mereka lebih seneng yang pun abis listening ini
kalau listening kan emang mereka bener-bener memperhatikan. Nah beda lagi kalau nonton misalnya ada YouTube nih atau ada yang aku tampilin di LCD gitu kan. Nah itu lebih inilah gitu, lebih kompleks lagi karena kan mereka nanti perlu nonton dan kalau yang bisa ya mereka nggak perlu subtitle. Tapi kalau Iya, yang belum bisa, belum ada juga yang belum mencapai, mereka pasti butuh pengulangan gitu. Miss once again repeat gitu. Jadi ada yang kadang tuh 3 kali. Makanya aku nggak pernah menayangkan lebih dari 3 menit. Yang kayak gitu. Mereka pasti bosen atau enggak udah mulai kesulitan gitu. Meskipun cuman kan kelas 7 nih ya. Jadi ya santai pelan tapi ngena gitu. Oke, lanjut. Apalagi nih? Ini menurut Miss sendiri, apakah bukunya tuh sesuai dengan kehidupan siswa, membahas tentang sesuai kehidupan siswa gitu, yang relevan sama situasi siswanya? Relevan sih, cukup relevan. Contohnya salah. Oh ini, apa nih teman penelitian ya? Oh ini kakak Win juga. Oh ya silakan. Waalaikumsalam. Ini dengan Kak Faza. Hanifah. Oh iya. Ini Kak udah sampai ke pertanyaan section B. Contohnya Miss? Yang contoh apa nih? Real life. Ya. Relate. Contohnya, nah ini kayak gini. Where's the monument? Jadi dia kan kalau ya itu lagi ya balik lagi setiap kita setiap bab tujuan guru ngajar pasti kan untuk menilai, ya kan? Untuk menilai. Nah yang tadi aku bilang ada kuis, ada mini project. Nah yang kayak gini nih contohnya Where is the Monument kan kita nggak lagi ya karena tema kurikulum merdeka kita nggak lagi tuh bilang ya materi ini adalah tentang maps atau tentang simple present apa lagi. Nah ini kayak gini. In this unit we will learn to. Nah introduction-nya ada ibaratnya ini kayak ringkasannya glance gitu. Nah terus ada karakter Pancasilanya juga nih pelajar Pancasila. Okay. Nah kita nggak boleh nih pokoknya kalian harus ngerti global diversity ya, harus kreatif ya, kalian harus kerjasama. Kita nggak boleh ngomong itu, tapi mereka yang pada akhirnya mereka yang bisa mempresentasikan melalui hasil kegiatan. Nah kegiatannya itu adalah mini project tadi. Contohnya kayak gini. Nah kalau di Where is Monument ini kan ini mereka belajar ini ya direction gitu kan. Nah mini projectnya itu mereka kemarin bikin brosur wisata. Ada mau lihat? Oh iya boleh. Brosur wisata. Nah kalau ini kan readingnya nih descriptive text of place ya kan. Nah tempat-tempat wisata. Nah nanti mereka kan dibikin kelompok nih dalam satu kelas kelompoknya mana ini project. Dalam satu kelas misalnya kelompoknya 6. Nah ada nih di 6 kelompok itu nanti mereka pilih tuh tourist leaflet. Nah jadi bikin brosur wisata gitu. Isinya tuh kayak apa? Isinya ada sih di mejaku, mau lihat. Boleh. Brosur wisata bener-bener mereka bikin peta wisata, tempat wisata. Contohnya gini, kayak ada anak yang milihnya, aku liatin aja deh. Oke. Nggak apa-apa Miss. Maaf Miss. Flat, brosur gitu ya. Jadi mereka bener-bener bikin. Nah ini kayak gini nih. Ini ada identitas kelompoknya ya kan. Nah ini dia pilihnya Kapadokia. Nah ini mereka nih yang bikin. Tuh ya lihat dah museum kayak gitu-gitu doang kan. Kalimatnya tuh cuman present aja. Kadang ada yang nggak ada titiknya gitu kan ya. Nah tapi mereka kalau disuruh bikin kayak gini, ini kan Canva. Terus maksudnya satu kertas dibagi 3. Tapi intinya sih kayak bener-bener leaflet brosur. Iya. Nah nih ada nama-nama mereka. Mana sih ini sih tulisannya gitu. Nah sebenarnya pun data-data ini kan mereka cari di Google juga sih ya kan. Nah ini kalau ini Aqua Venture Atlantis. Nah ini setiap kelas lihat deh kalimatnya ya kan. Masih kayak Kayak satu kalimat satu kalimat titik terus ada yang tanda tanya tanda serunya 2 biasa anak-anak ya. Tapi kan melalui dibikin kayak gini mereka jadi tahu nih. Nah ini kayak ini taman mini
sampai ke harga tiketnya kayak gitu. Nah ini waktu itu bentuk kegiatannya itu mereka pameran. Jadi nah ini Bu Nake, ini ada yang sampai ngeprint kertas ini gitu kan. Kalau aku sih ngebebasin ngeprintnya gimana, yang penting bentuknya berupa leaflet. Seperti kamu kayak pas jalan-jalan ke mana nih contohnya, ke Taman Mini, kamu dapat maps nih. Iya. Nah kamu bikin kayak gitu, ya udah ini aja nih, mereka 2 nih ditempel tuh ya kan. Aku bilang terserah lah gitu ya, yang penting bentuknya berupa leaflet. Nah nanti jadi kita nggak, kalian tuh harus kreatif ya, harus menemukan solusi dari setiap masalah, enggak. Jadi nanti mereka yang nemuin sendiri. Kayak gini kan, ngelihat temennya kertasnya lebih tebel gitu, nah dia mungkin tipis, akhirnya di double 2 begini ya. Aku bilang nggak apa-apa, yang penting solusi itu terselesaikan kayak gitu. Ini Legoland kayak gitu-gitu sih. Nah ini tadi pertanyaannya apa? Cultural relevant situation. Nah ya kayak gitu, jadi bener-bener coba bayangkan, emang pertanyaan pemantik kita itu bawa mereka ke situasi atau ke situasi yang benar-benar mereka pernah alamin, atau yang bisa ngebawa kita menuju tugas ini kayak gitu. Coba bayangkan, pernah nggak kalian jalan-jalan contohnya ke Taman Mini? Pernah kayak gitu kan nanti anak-anaknya. Nah terus di tempat, ketika kalian masuk Taman Mini nih yang sebegitu luasnya, pasti kan ada apa aja di sini gitu. Terus kita mau kemana aja, pasti ada tuh maps di pintu masuknya. Nah nanti kalian pasti akan lihat, oh kita mau ke Anjungan Jawa Barat gitu ya. Nah tapi kemana nih arahnya? Nah biasanya nanti di depan kan ada tuh kertas-kertas leaflet, brosur brosur wisata, dan bahkan ada mapsnya juga. Nah kayak gini, meskipun nggak jelas ya tulisannya ya. Terus yang penting at least at least they tried gitu, kayak bisa langsung practice real wordnya gitu ya. Meskipun ketika ditanya pun mereka nggak ngeliat ini, mereka langsung aja nih jelasin ini yang kadang nggak ada di sini gitu. Jadi itu sih yang menurutku ya, mereka akhirnya mau nggak mau belajar tentang direction yang ini, turn left turn right, yang apa sih, iya. peta maps ini kayak gitu. Nah terus misalnya apa lagi tadi, nah intinya kan sebenarnya itu pembelajarannya, there are, positif imperatif. Nah yang kayak gini makanya mereka bikinnya simple present, kayak apa ya, nah ada yang ya kayak gini lah tanda serunya 3 lah, positif imperatif ya, positif imperatif diakhiri dengan tanda seru kayak gitu kan. Berarti ya minimal 1-2 kalimat, 1-2-3 kalimat mereka bikin, akhirnya jadi paragraf kayak gitu. Nah ini juga yang tadi aku bilang sih, karakter pelajar Pancasilanya gitu, itu kan dapat ya berarti lagi. Oke, lanjut ya Miss. Penggambaran ini tentang gendernya Miss. Penggambaran masing-masing gender. Do you notice how would you describe the portrayal of male and female characters? Kalau kita di sini karena kebetulan madrasah gitu ya, jadi memang kita laki-laki dan perempuan kan dipisah gitu kan. Nah tapi kalau untuk kayak gini nih, misalkan tugas yang mengharuskan mereka harus kerjasama, kerjasama dalam satu kelompok dicampur, itu nggak apa-apa sih di sini gitu. Yang penting ketika maju atau presentasi tetap mereka jaga jarak, dan misalnya dia ada tugas yang harus dikerjakan bersama-sama, dia tetap membatasi gitu. Misalnya hari ini yang kerjain cowok-cowok doang nih, besok yang kerjain cewek-cewek doang kayak gitu. Nah terus ini kalau ini penggambaran masing-masing gender di dalam buku ini, bisa dijelaskan nggak? Pemahaman kalian gimana? Itu kakak tengah gimana ya? Ini 5. Atau mungkin ketika belajar part of body gitu.
Nah itu kan kayak gini nih contohnya. Nah kalau lagi belajar part of body yang nomor 1, maksudnya gini, ini kan ngomongin tentang badan ya. Nomor 1 itu pasti ada nggak sih di sini ciptaan Allah gitu. Maksudnya kita mensyukuri loh apa yang apa yang diberikan, apa yang dikaruniakan oleh apa yang diberikan dari Allah ke kita. Nah perbedaan laki-laki dan perempuan emang sih kita nggak ngebahas bedanya apa sih ininya apa gitu, enggak, cuman dari perbedaan itu gimana cara kita mensyukurinya. Ya misalnya mata dipakai buat melihat yang baik-baik gitu kan, namanya sekarang anak-anak ya. HP sampai malam terus pagi-pagi matanya jadi hitam, nah itu berarti kita zolim sama mata kita. Tidak digunakan dengan sebaiknya. Yang laki-laki melihat ke arah perempuan, gimana ya kalau dia nggak pakai kerudung, nah itu kan berarti dia udah zolim telinga, zolim mata, terus temennya pada ngelihat akhirnya ikut iya gimana, nah itu zolim telinga juga. Nah jadi kita nggak lagi, ya paling cuman sekali aja sih kayak menyebutkan part of body sekali aja, tapi lebih dari itu general gitu ya Miss. Kayak enggak secara yang umum mencondong ke cewek cowok gitu. Jadi ini kan ngomongnya part of body semuanya tuh kayak ngena gitu. Ya, nggak yang condong. Dan mereka udah paham sih gitu. Jadi udah nggak yang ya ketawa dikit tapi nggak yang olok-olokan lagi gitu, enggak sih. Jadi mereka lebih ke yang kita mengarahkan bahwa fungsi part of body ini fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara kita menggunakan part of body dengan dengan baik ya. Contohnya kayak tadi misalkan apa sih, di sini ada kok. Nah ini kan kayak gini nih contohnya listening. Meskipun listeningnya sebenarnya cuma deskripsi aja sih gitu. Nah nanti kan mereka listening di sini, mereka pilih nih dari ciri-ciri itu orang mana yang yang dijelaskan gitu. Nah ini kayak gini. Jadi dikasih kasus dulu, baru mereka bisa menemukan kalau ini kan baru ciri-ciri. Nah, kalau ini dia udah masuk nih ke ngisi application form gitu. Tapi listening ini bukannya she is apa gitu, ini berupa kasus. Jadi berupa cerita. Nah narasi ciri-ciri orangnya berupa dia nyeritain kegiatannya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk she has gitu, enggak. Jadi dia nyeritain kasus. Misalnya kayak pada suatu hari di sebuah ini ada ini lagi dia memiliki rambut yang kayak gini kayak gitu. Tapi maksudnya yang dibahas itu lebih ke laki-laki atau perempuan? Kayak karena Miss perempuan, jadi saya lebih ke anak-anak tuh lebih kayak yaudah describe perempuan aja secara nggak Seimbang sih kita, seimbang. Jadi kalau aku pribadi dua-duanya sih perlu gitu. Misalnya di satu kelas itu lebih banyak perempuannya ya. Nah kita perempuan dulu. Nah tapi abis itu laki-lakinya juga menyesuaikan. Dan ya ketika kalau anak-anak kan responnya langsung ya. Sebelum kita lupa mereka udah ngingetin dulu. Kalau laki-laki gimana Miss? Gitu. Iya. Jadi mereka nggak kayak lah kok perempuan doang dari tadi ya sih, mereka lebih ke ekspresif ya, ekspresif gitu. Iya, what about the boys gitu kan. Nah kalau for boys kayak gitu, misalnya kayak ciri-ciri ini aja. Nanti ada lagi tuh pertanyaannya, kenapa ya kalau laki-laki tuh lebih cepet tua gitu. Jadi lebih sekompleks itu ya. Itu secara lisannya kan Miss. Maksudnya kalau misalnya dari bukunya mah kayak general aja gitu. General aja sih. Nge-describe orangnya itu gimana, ciri-cirinya aja kan. Iya. Kira-kira kalau dari chapter lain itu ada lagi nggak Mas bahas kayak berupa kayak gitu? Paling kalau yang tadi gender ya. Kalau di makanan enggak sih. Kalau di yang tadi paling part of body ya yang lebih kelihatan gitu kan. Maksudnya yang lebih ketara perbedaan laki-laki dan perempuannya. Nah kalau ini kayak I hardly ever watch TV. Nah di sini kan adverb of frekuensi nih. Nah paling ini nih perbedaan, misalnya
frekuensi atau kegiatan laki-laki dan perempuan itu kan pasti beda tuh. Kalau perempuan kan biasanya lebih banyak tuh kegiatannya. Kalau laki-laki kan paling kayak lebih santai karena dia nggak gimana ya, di otak mereka nggak ada kewajiban buat bantuin ibu di dapur gitu misalnya ya. Meskipun sebagian besar dia beberapa dari laki-laki juga tetap bantuin di dapur, misalnya bagian nyuci piringnya apa gimana gitu ya. Nah ini paling ini sih mana ya, self reliant ini. Jadi pada intinya dari frekuensi yang dari never sampai sometimes ini, mereka tahu bahwa cewek itu lebih rajin daripada cowok gitu, perempuan itu lebih rajin daripada laki-laki. Nah tapi kalau itu kan dilihat dari kebiasaan muridnya ya. Kalau di kasus yang dikasih buku ini enggak sih, masih biasa aja lah gitu. Kayak gini pertanyaannya, when does the boy play game, kayak gitu, when does the girl visit the library. Kenapa kalau cowok dibilangnya main, kenapa kalau cewek di bagian yang rajin-rajin, misalkan ngunjungin library, terus go shopping with her father gitu. Padahal kan bisa aja kalau ini dikerjakan oleh anak laki-laki ya kan. Jadi kalau untuk kebiasaan, schedule, frekuensi yang ini itu lebih ke kok rajinan cewek ya gitu. Karena jadi kan kita sih berharapnya kita mengarahkan gitu bahwa ya ini nggak harus cowok gitu. Kayak gini nih, play gitar, play game, play basketball. Padahal kan bisa juga the girl play game gitu, the girl play gitar. Nah kalau di sini kan kasusnya the girl visit the library. Kenapa? Padahal bisa juga kan the boy visit the library. Gitu sih. Ada lagi Kak? Oke. Next, stereotipnya, bias kayak dari gambar, dari cerita, contoh, masih tentang gender Miss. Kayak tadi sih kayaknya. Kayak tadi sih ini menjawab yang ini kayaknya. Jadi lebih ke di materi frequently ini perempuan lebih rajin gitu ya, intinya gitu, dan laki-laki lebih ke yang ya aktivitas yang maco lah gitu ya. Main basket, main game, main gitar. Padahal kan bisa juga cewek main basket. Ini karena kayak frekuensi habit cewek between cewek cowoknya gitu. Padahal sebenarnya pun di satu sisi mungkin dia pengen membentuk bahwa kalau laki-laki itu ya ngerjain kerjaan laki-laki gitu. Misalnya kayak gini nih tadi, the boy clean up the room. Terus the girl mana sih, ada yang menyiram tanaman, kayak gitu-gitu loh. Ini kayaknya I don't only clean up my room once every 2 weeks. Maksudnya cowoknya juga menunjukkan dari contohnya nih. Oh ya, nah ini kan kayak contoh dialognya aja. Dia bilang sekali seminggu. Nah kalau dia enggak, membersihinnya 2 minggu tuh cuma sekali gitu. Jadi kayak lebih diarahkannya cewek tuh lebih rajin ya gitu. Jadi ada bias ya. Itu lebih ke ya ibaratnya ya cowok ya ibaratnya lebih males gitu dan cewek lebih rajin gitu. Nah itu di situ peran kita tuh yang padahal enggak juga, bisa juga misalnya ceweknya yang lebih malas, maksudnya atau cowoknya yang lebih rajin, atau kalau perlu everyday gitu, misalkan setiap sore deh minimal nyapu ngepel gitu. Nah nanti anak-anak tuh baru kita menjelaskan apa ya respon anak-anak juga. Enggak kok Miss, aku tuh everyday they learn or maybe they cook the rice only put on the rice cooker gitu. Ada lagi nggak? Oke lanjut. Ini background siswanya. Apakah di bukunya tuh ada yang kayak siswanya dibeda-bedain, rural areas, low income families gitu? Ya, contoh menyondongnya aja sih. Kalau di sini sebenarnya nggak ada ya, sama sekali nggak ngebahas deh. Paling justru malah aku ngeliat di sini nih. Kan jadi kan
ini kan individual or collaborative project gitu kan. Small research, oh ya ada nih yang di bab mana tuh dia jadi mini projectnya itu dia malah nggak ngebahas diri sendiri tapi lebih ke peduli ke lingkungan. Jadi dia kayak gini, feeding the poor, helping sibling, planting tree, taking care of nearby park, kayak gitu-gitu. Jadi nih sharing and caring gitu kan, sustainable behavior. Jadi ya udah intinya sih mereka untuk membantu orang yang membutuhkan, meskipun dalam kita nggak ngejelasin dalam kelas ini ada nggak yang membutuhkan gitu. Jadi kalau di sini kita ada yang namanya apa ya, impact gitu. Nah salah satu impact itu untuk membantu anak-anak yang ini juga kan, yang kurang membutuhkan lah, yang kurang kayak gitu. Mereka tahu mungkin siapa aja anaknya, tapi tuh nggak pernah dibahas dan nggak yang bikin mereka jadi circle-circlean atau gimana. Jadi ya udah cuma tahu dan empati aja gitu kan. Jadi kalau aku sih misalnya lebih ke gini, misalnya ada tugas nih bikin PowerPoint. Nah kalau biasanya kan kalau anak-anak pengennya ngerjain di rumah atau gimana, nanti kan kalau ngerjain di rumah sebenarnya itu ada beban tersendiri lagi ya. Misalnya gini, harus kita yang di rumahnya dipakai buat kerja kelompok, berarti kan minimal harus menyediakan gini ya, makanan kayak gitu-gitu. Terus harus orang tuanya juga harus nemenin, padahal kan nggak semua orang tua bisa kayak gitu. Ada juga yang dia bisa nyediain tempat, bisa nyediain makanan, orang tuanya nggak bisa nemenin. Nah di situ peran gurunya tuh yang buat pokoknya kita kerja kelompoknya di Canva aja yang bisa edit bersama gitu. Kecuali kalau dia misalnya ada ujian senam, nah itu kan harus latihan tuh ya. Nah kalau itu kita misalkannya di sekolah gitu sih. Oke, berarti dari bukunya tuh nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke. Ini selanjutnya di bab mindful learning. Maka bukunya membantu siswa untuk memahami atau merasakan kayak ada contoh other people's experience. Nah yang ini nih tadi kalau Lewat di mini projectnya itu ya? mini project. Jadi kita selain mini project, kalau di materi umum kan ada yang namanya P5RA ya, P5 apa namanya, proyek P5RA gitu. Nah di situ P5RA itu kita bukunya sumbernya dari Diknas. Nah tapi kita kembangin sendiri, ibaratnya kayak LKPD-nya atau buat kegiatan di kelasnya kita yang buat sendiri, tapi sumber bukunya dari Diknas, bukan buku bahasa Inggris ya. Misalnya kalau yang ini kita lebih ke membiarkan siswa memilih mau ngerjain yang mana. Jadi ini kan example-nya banyak nih. Nah nanti mereka yang milih feeding the poor, helping sibling, itu tuh pilihan gitu. Jadi kita kasih situasi, kita kasih kasus, dan kita kasih contoh sama kayak gini sih. Dan kita nih guru-guru juga masih pegangannya sama buku ini. Ibaratnya minimal kita dapat contoh kalimatnya lah gitu, atau yang tadi supaya mereka target helping people-nya apa gitu. Nah kita pakai yang di sini gitu. Oke, berarti pokoknya lewat mini projectnya. Terus apakah ada aktivitas yang bisa mendorong mereka untuk berpikir kritis dan discuss tentang Social issues? Kalau kemarin tuh yang seru tuh di bab 8 sih. Nah bab 8 ini kan mini project ya, semuanya sih serunya di mini project ya. Nah kita sukanya tuh ada kegiatan mini projectnya itu. Nah dia kan ini local value nih, favorite food. Nah itu jadi dibikin kelompok. Nah di setiap kelompok mereka pilih makanan tradisional Indonesia gitu. Nah nanti di setiap kelas itu memilih lagi mau makanan tradisional Indonesia atau run the world gitu. Nah kebetulan lebih banyak kan yang milih tradisional, misalnya 3 kelas pilih makanan dari Indonesia lah gitu, lokal gitu ya. Tapi ada juga satu kelas yang milihnya international food gitu. Ya udah tuh nanti bawanya pada kayak pasta, terus spaghetti gitu-gitu kan, terus pizza kayak gitu. Jadi intinya sih mereka bawa bekal dan bekal yang sama di dalam kelompok itu gitu. Jadi sih nggak yang merepotkan atau sampai dia nyediain apa gitu. Intinya kan sebenarnya makan bekal mereka sendiri juga gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Kritis gitu ya. Dan nah selain mereka bawa bekal itu, nah itu aturannya
use your English kan di saat itu. oke, Ya oke, meskipun apa ya, di awal-awal masih ada anak yang takut ngomong kayak gitu ya. Nah tapi di sini berpikir kritisnya itu kalau aku kasih clue-nya minimal ngomongnya per kalimat, dan satu kalimat bikin kalau mikirin, mereka kan kadang mikirnya tuh tenses gitu ya, grammarnya, Iya, benar, bikin benar. present aja, present per kalimat kayak gitu. Nah positif imperatif kayak gitu-gitu, jadi biar komunikasi itu lancar gitu. Dan tadi pertanyaan apa nih? Social issue. Nah, sosial isunya misalnya kayak gini, kalau kelompok dia makanannya dari Sumatera Barat, berarti makanannya makanan pedas, karena dia makanannya makanan-makanan Padang. Nah, kalau yang satu makanannya dari makanan Jawa. Nah, nanti ada tuh ada omongan, iya makanya karena makanannya pedas, jadi orangnya pada darah tinggi ya, ngomongnya pada Oke, kencang-kencang, kayak gitu. Nah, itu sosial isusnya iya ada, karena ini kan perbedaan makanan nih, gitu. Tapi itu kita yang menggiring hal tersebut, boleh lo berbeda gitu. Yang satu orangnya kalau dibilangnya makanannya pedas bikin darah tinggi dan bikin kita jadi ngomongnya jadi gimana ya, tegang terus ngomongnya gitu. Nah yang satunya karena makanannya manis-manis, makanannya lembut-lembut, jadi bikin orangnya lembut. Kayak orang Jawa, iya orang Jawa kan pada lembut-lembut. Iya. Nggak apa-apa loh kita berbeda dalam satu ibaratnya dalam satu pohon bunganya beda-beda, tapi yang penting tujuannya ya satu, yang penting tetap rukun, tetap bersatu kayak gitu. Berarti ini kayak mereka brainstorming aja gitu ya dari Real Money Project ini. Jadi buku ini sih ngebantunya yaitu konsep besarnya, dia kasih konsep besarnya, terus kisah kita misalnya guru Yang improve bantu. yang improve bantu dari kemungkinan pertanyaan tadi gitu, dan nanti selebihnya ya respon anak-anak gitu. Berarti maksudnya lewat gurunya juga ini ya? Kita yang effort juga gitu. Oke, ngerti. Ya, selanjutnya, apakah materinya mendukung partisipasi inklusif dalam kegiatan kelas? Ada yang kayak lebih dibuat inklusif gak? Gimana nih contoh kegiatannya maksudnya? Aktivitasnya atau kayak apa ya? Kayak lebih apa ya? Nih. Maksudnya setara untuk semua mungkin ya Miss, jadi mendukung untuk partisipasi bagi lower achievement, high achievement gitu. Iya sih. Laki-laki dan Karena itu dibuktikannya dengan kegiatan yang berkelompok itu. Gitu. Jadi emang kita ngikutin konsep besar dari buku ini, ya kan? Kegiatannya ini kan ada preparation, research, planning, presentation kayak gitu ya. Nah, dari kegiatan ini apalagi kalau ini kan bab 8 ya, kita anak-anaknya udah kenal, terus kita juga udah paham lah karakter murid gitu. Nah, kita tahu anak yang ibaratnya low achievement itu yang harus dicampur dengan yang high achievement gitu. Jadi ketika kita bikin kelompok itu pakai spinning wheel misalnya kayak gitu ya, tapi nanti ketika pas udah kelihatan semuanya, wah ini kalau dalam satu kelompok isinya ibaratnya advance semua, nah itu nanti kalian nggak berkembang gitu. Nah akhirnya mau nggak mau harus ibaratnya yang bagus ya bagus, yang low ya low kayak gitu kan. Jadi kita campur lagi gitu. Kalau yang terkait yang inklusi tadi, karena ada anak yang kayak gitu, yang kayak misalkan jadinya kelas 7-nya benar-benar low banget gitu. Nah ketika digabungin sama anak yang advance gitu, ada dua sih kemungkinannya. Yang advance jadi agak-agak gimana, agak menurun gitu. Yang low-nya ya dia bisa ngikutin dengan bantuan yang advance ini gitu. Nah makanya nggak bisa lama-lama, nanti misalnya kayak dia duduk barengnya sebulan, bulan depannya dia harus ganti lagi, kalau enggak ntar dia ketergantungan. Gitu. Dan yang si advance ini juga merasa beban gitu kan, kenapa aku harus ngebawa dia gitu sih. Tapi intinya kayak kalau lewat aktivitasnya tadi aku dapat garis besarnya dari mini projectnya sih. Jadi kayak muridnya juga ada aktivitas di sana, terus bisa apa ya? Itu adalah hal inklusif. Jadi kayak kelihatan mana yang high, mana yang low gitu dari reward practice-nya gitu. Betul. Kalau discussion udah pasti ya kan, karena dalam kelompok nanti yang sama. Jadi gini, aku ikutin
konsep dari buku ini, tapi nanti untuk pilihan materinya, pilihan kegiatannya, sampai kayak ke pilihan makanannya itu mereka semua yang nentuin gitu. Nah, nanti di situ kayak kesempatan anak yang low untuk bisa ngomong, akhirnya dia jadi terpacu. Kenapa? Karena dia malu nih, temennya semua pada aktif, dia mau diem sendiri, akhirnya mau nggak mau dia ke bawah aktif gitu. Oke, lanjut Mas. Apakah student muridnya didorong untuk menyampaikan opini mereka atau kayak lewat story atau refleksi diri? Ya, of course gitu. Jadi ya yang tadi yang di presentasi ini. Nah, kalau yang refleksinya itu tadi kan opinion stories. Nah, itu kan dia presentasi nih. Kalau yang di awal-awal kan masih kayak deskriptif, dirinya dia sendiri. Terus kalau kayak gini diversity, making new friends through social media, terus nanti dia ngejelasin presentasinya paragraf di depan kelas, terus teman-temannya nanti ada yang bertanya gitu. Nah, gimana cara buat refleksinya itu? Kan ini kelompok nih. Biasanya di dalam kelompok itu aku kasih kertas satu di tengah. Mereka berkesempatan menilai kelompok lain. Misalnya ada 5 kelompok yang lagi presentasi kan kelompok 1. Iya. Nah, kelompok 2, 3, 4, 5 nilai kelompok 1. Nah, gantian. Jadi si kelompok 1 kertasnya nanti isinya kelompok 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi dia nilai kelas lain gitu. Nilai kelompok lain. Berarti masih dari bantuan Miss juga buat anak itu apa ya? Mengeluarkan ininya, opini mereka gitu. Iya. Tapi dari ini juga ada materinya lah. Betul. Oke, Itu lanjut. kita bisa ngeliatnya yang dari mini project sih. Lanjut, apakah isinya include tema atau konten yang ini Miss, yang tentang children's right? Action, freedom of expression. Kalau tema sih ya pasti ya, karena ya ini nih aku kebantu yang di awal-awal nih, kayak misalnya activity-nya inside the book kayak gini kan, critical thinking task, terus latihannya juga ada. Nah, terus ya latihan mini project sama refleksi. Kan ini nih abis mini project di setiap ini pasti ada refleksinya, meskipun cuma 2 nomor. Nah, jadi 2 nomor ini ya intinya sih ini pengayaan aja sih, biar dia tahu sejauh mana sih materi yang udah ditauin gitu. Apalagi tadi pertanyaannya belum jawab belum. Input themes, content related children's right. Ya ini sih paling yang tadi karakter Pancasilanya. Kan di sini ada keywords karakter Pancasilanya. Kalau ini kan in this unit, ini sih rangkuman aja ya, kita belajarnya tuh apa-apa aja sih gitu. Introduction-nya juga kadang ini ada pertanyaan to encourage students gitu. Jadi gimana, nggak mungkin kita hari ini kita we are going to learn about first chapter, nice to meet you. Nah, jadi bisa pertanyaan bantuan ini kita pakai buat pertanyaan bantuan yang ada di buku ini gitu ya. Kita pakai buat mengarah ke Hak anak tadi. Kalau hak anaknya paling yang tadi sih yang di karakter Pancasilanya. Gitu. Having faith. Ditekanin di sininya ya. Iya, having noble karakter. Ada Emang data. sih kita kasih tahu atau kita nggak kasih tahu. Nah, gimana cara dia ibaratnya memahami bahkan menyimpulkan sendiri ya lewat mini project tadi gitu. Karena nanti melalui mini project itu kan dia akan dapet tuh masalah. Nah, dapet maksudnya ada aja lah, misalnya kayak berteman di sosial media. Nah, nanti berarti kan mau nggak mau dia harus stalking IG, misalnya IG orang buat diceritain, dideskripsiin. Nah, gimana, kamu boleh nggak stalking, tiba-tiba stalking atau screenshot aja? Berarti kan harus di situ kita harus di situ ada hak orang buat privasi juga kan. Berarti minimal izin ke orang yang pengen kalian jadiin bahan tugas ini. Kalau kayak freedom of expression itu Mas?
kayak freedom of expression. atau enggak kayak apa ya, kayak anak tuh maksudnya ada nggak sih materi yang ngebuat anaknya kayak dibungkam kah atau nggak bisa memberi kebebasan mereka untuk berekspresi gitu kayak lebih ke tentang ke anak gitu nekanin. Enggak sih ya, karena kan mereka gini, kalau presentasi itu kan di kelompoknya masing-masing nih, gitu. Nah, pernah juga apa namanya dia gantian, jadi misalnya dari kelompok 1 ke kelompok 2. Nah, nanti yang di kelompok 1 misalkan ada masternya. Nah, nanti yang gantiannya itu apa, jigsaw, ya kan? Nah, yang gantiannya itu dia akan jadi expert. Nah, yang si expert ini anak-anak lain kan akhirnya bakalan nanya karena dia pendatang baru di kelompok itu kan. Nah, di situ sih paling mereka bisa apa ya, bernegosiasi dan gimana nih cara menghadapi pertanyaan dari teman sendiri. Gitu sih. Terus jadi ibaratnya ya dia jadi ya bebas berekspresi aja. Nah, kita sebagai gurunya paling ngelihat ini bener nggak nih dari kelompok 1 ke kelompok 2, terus arahnya kalau udah kedengeran ketawa atau bercanda berarti kan dia bahasannya di luar dari material. Gitu ya. Itu paling. Tapi kayak secara garis besar aku lihat lebih ke bisa sih mereka kayak ekspresi mengekspresikan lebih ke anak gitu, kayak lebih ke nyuruh untuk real world practice gitu, nggak ada yang kayak ngebahas condongnya kemana gitu-gitu sih. Karena semuanya di sini kegiatannya yang mereka pernah alami, yang mereka kayak tetap relate gitu ya tadi. Relate gitu. Kayak contohnya kayak tadi nih kan nggak mungkin nih berteman sama orang yang di luar negeri, ya udah pakai aja di sosmed IG-nya gitu. Syukur-syukur ada yang punya emang punya teman, tapi teman itu abroad gitu, masa udah di luar negeri atau gimana, ya berarti dia bisa tuh nanyain gitu, karena kan atau dia memang beneran baru follow orang, nah disitu nanti dia akan ceritain pengalamannya gitu. Itu kenalan orang baru, dia bisa menjawab atau dia ramah atau dia singkat jawabannya. Ada juga yang nggak mau tahu apa sih nih orang gitu, tapi setidaknya dia udah mencoba untuk membangun komunikasi dengan orang yang baru dikenal atau dia memang bukan orang yang biasa ditemuin atau bukan anak yang biasa di sini. Jadi berarti dia kenalan nih sama yang ada di dalam kelas itu, gitu, di luar kelas kenalannya maksudnya. Next, apakah studi ini ada yang didorong untuk memahami tentang keadilan, tentang kayak kualitas bukti material? Keadilan, apalagi tuh politik, paling itu yang di part of body ini kali ya. Atau ini kayak masih general gitu, kayak belum yang apa ya, kerucut tentang self kritis itu gitu. Kalau di family, dulu keadilan di sini dalam hal apa dulu nih? Masih tentang hak anak gitu sih. Hak anak ya. Atau ini nih yang di materi family. Kayak gini, I drink milk every morning. Ini sebenarnya mereka belajar tenses simple present gitu kan, tapi dia kondisi kalimatnya, nah ini kayak gini nih. Ini kan paragraf nih, intinya sih sebenarnya mereka cuma mau belajar tentang simple present, tapi di sini dia dibahasnya dia pernah punya teman, udah lama nggak ketemu, dan dia kayak ketemu lagi dan jadi ibaratnya represent in her show abroad kayak gitu. Jadi dia lebih ke membangun komunikasi lagi gitu. Dan berarti kayak nggak ada yang materialsnya nggak ada yang kayak ngebahas apa ya, kayak anak tuh didorong untuk ngelihat ini tuh hak anak gitu, tapi aku lihatnya kayak lebih ke general, ya, lebih ke general praktis aja sih ya, dari tadi aku lihatnya. Kayak biar anak tuh bisa represent di kehidupannya gitu. Masih kayak gitu sih, dan masih yang simple kayak gini ya, dan simple. Minum susu setiap hari, terus apa sih nih, my mother cooks chicken curry for our picnic,
Darren and his family live in that house. Nah terus begitu kemasannya emang nih belajar tenses, positive and negative statement, tapi dia lebih ke yang apa ya, hak anaknya tuh lebih ke yang masih berupa kalimat kegiatan aja ya. Iya sih benar. Oke, nah ini kata kerja. Nah ini kayak gini-gini. Ini projectnya apa ini ya? Keeping mental and physically healthy. Oh kalau ini kayaknya ini defisit orphanage, tapi dia mengunjungi keluarganya sendiri. Nah nih, not all children have family. Jadi sebenarnya bebas sih kalau masalah ini individual ya gitu. Sebenarnya bebas sih kalau dia minimal kayak tetangga atau saudaranya sendiri gitu ya kan. Dalam satu keluarga besar kan pasti ada aja tuh misalnya yatimnya atau anak yatimnya. Udah sini cuma ngomongin aja sama udah, terus dia kayak cerita write journal about your group visit. Jadi ketika dia masuk ya dia cerita pengalamannya dia sama mendeskripsikan jadi di rumahnya ada siapa aja dan ya apa yang dia dapat dari kunjungan itu. Itu termasuk ke anak-anak. Iya. Jadi dia bisa merasakan bahwa ternyata keluarga itu penting. Iya. Dan ternyata kamu beruntung keluarga kamu misalnya masih lengkap, yang kamu datengin itu yang gak lengkap loh gitu. Jadi kamu bisa lebih sayang, lebih nurut gitu. Biasanya kan iya aku di rumah berantem sama adik, coba kamu ke rumah dia nggak punya adik loh gitu kan, dia nggak punya kakak loh, anak satu-satunya, apa aja ada masalah sendirian doang gitu. Nah, intinya sih kita bangun ke sifat bersyukur sama cara dia menjelaskan gitu. Itu relate ke pertanyaan ke-14 sih. Kayak apakah ada pelajarannya yang bangun value mereka, respect, cooperation. Tadi sih kayak sebenarnya yang aku tangkap dari materi itu kayak masih general gitu kan, kayak tentangnya apa ya, materi gitu. Nggak ada yang terlalu sampai anak tuh cuma ada impactnya tuh di bagian real practice-nya itu mini project tadi. Jadi makanya ketika penilaian ya kita akhirnya nggak cuma kuis aja, jadi dalam di setiap bab ini akhirnya karena kita sepakat pakai buku ini dan mini projectnya ini dirasa bagus, ya udah kita ngikutin jalur track di sini gitu kan. Mini projectnya seperti ini ya minimal dia bikin satu tulisan minimal 3 paragraf, satu paragraf 5 kalimat minimal gitu. Nah nanti kita besok akan presentasi di depan. Sebelum presentasi dia cerita dulu tim kelompok kecilnya. Karena kalau semuanya presentasi waktu itu ya kan, dan presentasinya kita sampel aja, nggak semua 32 anak ngomong. Ini siapa nih temennya? Oh iya. Ada lagi? Nih, tinggal 2 bagian lagi Mas. Selanjutnya, bagaimana Miss pakai buku ini? Apakah emang mengikuti atau ada lagi untuk mengembangkan lagi isinya? Ada mengembangkannya lagi tuh ya dari YouTube, dari listening sumber yang dari lain, terus juga kamus juga kita kan aku masih pakai yang Cambridge, Oxford kayak gitu. Jadi intinya sih dalam setiap mengajar kita ada yang kita tampilkan di layar gitu, karena kalau cuman kita modal buku ini juga nggak bisa juga, karena ya anak-anak ya kan bosen, apalagi kalau ngajarnya udah di jam terakhir, jam mau pulang itu udah kita harus attract their attention dulu gitu. Kan paling enak tuh ngajar jam pertama masih fresh semuanya, tapi ya gitu. Jadi di akhir ini kalau jamnya akhir-akhir ini ya itu akhirnya kita perlu misalnya senam dulu kayak, atau yang buat kita ngegiring ke sini misalnya yang tadi tentang part of body ya, kita gerak-geraknya yang lagu ada lagu yang ada part of body-nya gitu. Tentang family kita misalnya kita nonton iklan yang cuma 1 menit atau 2 menit yang menjelaskan tentang family, dan itu pakai bahasa Inggris gitu. Nah di situ kadang aku kasih subtitlenya bahasa Inggris juga gitu, jadi biar mereka
minimal kalau emang mau baca subtitlenya yang bahasa Inggris juga gitu. Berarti kelasnya mendukung ya Miss ya? Kayak ada proyektor juga ada, terus speakernya juga mendukung. Kalau aku bawa sendiri speakernya speaker. gitu. Sebenarnya kalau speaker ada juga, cuman kalau untuk bahasa Inggris aku merasa kurang jelas gitu, dan aku cocoknya yang aku pakai JBL gitu kan. iya. Jadi karena kalau di bahasa Inggris kan kita yang penting speak loudly and clearly gitu ya, bukan masalah bukan masalah kayak musiknya harus ngebass atau gimana, enggak kan, tapi kita butuh yang suaranya jelas. Nah itu jadi kita pakai perangkat sendiri gitu. Tapi lebih dominan ke Miss Improve atau lebih ikut ke atau balance materinya atau balance sih gitu. Paling kalau untuk mini project itu kita ngambil konsep besarnya dari sini, tapi nanti konten isinya atau ya, lebih dikembangin lagi dikembangin lagi. Tapi nanti misalkan kita lagi belajar ini nih, misalkan lagi belajar family, nah terus udah gitu ini projectnya ini, atau yang tadi wawancara orphanage gitu ya anak yatim piatu gitu. Nah jadi biar selaras dalam 8 kelas ini kita lagi wawancarain anak yang kurang beruntung kayak gitu. Nanti kegiatan masing-masing kelas itu bebas gimana gurunya gitu. Jadi ibaratnya kita ikutin di sini konsep besarnya aja gitu. Untuk sumber, untuk cara ngajarnya itu bebas gitu. Materinya media pembelajarannya itu bebas. Mungkin topiknya selaras. Topiknya yang sama. Gitu. Oke, next questionnya, apakah ada Miss modify any parts buat pelajaran lebih inklusif atau bervalue? Pernah sih, kayak paling kalau yang ini aku pernah menggabungkan karena waktu nggak cukup gitu ya. Pernah ngegabungin antara kayaknya chapter 78 ya apa 67 ya. Kita mau ikut sholat dulu nggak? Kayak gini, ini ciri-ciri sama bukan ya. Ada misalkan kayak mini project 2 bab itu aku barengin gitu. Jadi intinya sih sebenarnya ini apa ya, yang My Family sama ini deh kayaknya bab 1 bab 2 ya. They Are a New Band dan They Are My Family. It's Judy's Party. Bab 2 sama bab 3. Ini kan kayak It's Judy's Park gitu. Dia ngejelasin country nationality. Nggak banyak sih, cuman 5W1H gitu ya kan. Nah, terus ini mini projectnya disamain. Nah, ini kan Unity in Diversity yang tadi ya. Nah, kalau yang ini They Are New Band-nya, dia sebenarnya masih sama sih, tapi kan dia kalau di sini lebih ke belajar grammarnya nih. Makanya ini aku satuin. Jadi kayak nangkep gitu ya, Dari mini projectnya barengan gitu. Gitu paling. Biar nggak lengkap-lengkap ya Miss ya. Soalnya kalau kadang murid itu kalau siap materinya tuh ada yang mirip tapi lengkap tuh kadang agak bingung juga, membosankan, jadi digabungin. Ya, meskipun kuisnya beda gitu, tapi ini kegiatan yang buat penilaian mini projectnya aja yang aku gabungkan. Karena dia ibaratnya masih sama nih senafas, yang dia masih deskripsiin tadi idolanya dia, terus masih menjelaskannya present kayak gitu-gitu. Ada lagi? Ada lagi. Gimana Aira siswa ini menanggapi aja materi sama yang ada tentang personal stories, fairness, diversity? Tanggapan siswa terhadap materinya, ya kalau mereka sih lebih ke yang abstrak di mini project gitu. Berarti gini, anak-anak kan lebih senang kegiatan ya, iya, benar. Gerak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita misalnya next meeting we're going to practice in front of the tugu gitu. Nah jadi meskipun nggak semuanya ya, ada beberapa anak juga yang capek gitu, males gitu, tapi mereka senang yang berkegiatan gitu. Minimal banget misalnya presentasi di setiap kelompok, tapi di kelas gerak tuh. Kan kalau duduk berkelompok kan jadi gerak tuh ya, duduk berkelompok. Nah makanya kekurangannya kalau kelas bahasa Inggris tuh, kalau aku ya lebih seneng kayak letter U duduknya, atau berkelompok kecil-kecil gitu. Karena kalau duduknya cuma
cuman kayak ke arah sini semua. Ya kita kan belajar bahasa ya, yang mana ya kita harus bergerak. Kenapa? Karena dan praktek, dan ketika monoton udah tuh jadi ngapain lagi ya gitu kan. Meskipun mereka apa ya, kalau di sini tuh intermediate lebih banyak yang bisanya dibandingkan yang low-nya. Gitu. Ya minimal itu present tapi mereka they try gitu. Mereka tetap berusaha use their English gitu. Kan kita udah kesepakatan di awal, kayak kan aku ngajar sekarang kelas 7 nih ya. Kita kesepakatan di awal pembelajaran kita pakai bahasa Inggris gitu. Jadi selama pembelajaran. Tapi Juga jangan bikin kalian jadi nggak ngomong nih, jadi gimana. Pokoknya gak ada yang salah di sini gitu ya kan. Ya intinya kan biar mereka pede dulu. Coba dulu aja, praktek dulu. Berarti tadi kayak lewat real practice-nya tuh mereka kayak lebih impresif gitu ya? Kalau sekarang kan mereka masih masih di introduction, masih perkenalan kayak gitu kan. Itu mereka kelihatannya ya yang aktif gitu. Ada yang masih malu karena kan gak mudah ya ada di satu lingkungan baru. Karena aku ngajar kelas 7 nih ya. Dan masih itu juga ya Miss, kayak mereka masih SMP, SMA dan baru pelajaran baru juga kan. Jadi pelajaran baru juga. Jadi mereka kliknya masih setengah lah gitu. Tapi yang kelihatannya sih, kelihatan dari kemampuannya mereka intermediate gitu. Karena ketika mereka ngomong dan so let's talk about your dream, nah, mereka udah punya tuh masing-masing. Jadi nggak yang apa ya begitu nanya bahasa Inggrisnya apa, itu nggak lagi. Jadi aku menyimpulkan oke, kayaknya angkatan ini bisa nih. Ibaratnya untuk kita kan mau kuis, mau mini project, kita ngeliat lagi kondisi kelas kan. Jadi kalau kita pernah yang kayak tadi nih bab 2 dan bab 3 itu kenapa aku gabungin, mereka bentrok sama kegiatan LDKS mereka. Maksudnya di waktu yang terbatas itu kita perlu nilai yang dari kegiatan ini akhirnya dijadiin 2 dan perlu menyesuaikan kemampuannya gitu. Misalkan di kelas ini ada udah presentasi, di kelas ini dia baru masih bikin, masih generating ideas kayak gitu-gitu. Ini terakhir Miss sectionnya. Ya. Dari perspektif Miss sendiri, apakah ada kelebihan dari buku ini? Kelebihannya yang tadi ya, konsep besar si mini projectnya itu bagus, buat listeningnya bagus juga. Terus ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita pakai gitu untuk pindah dari satu materi ke materi lain, untuk encourage students to attract di material. Nah iya kayak gitu. Itu aku terbantu dari situ mini project dan yang listening tadi, karena listening di sini dia benar-benar relate ke pembelajaran ini. Bisa aja sih aku cari di YouTube, tapi kan itu sebenarnya memperkaya aja gitu kan, dan gak bisa lama-lama. Kalau udah lama yang namanya ditonton, beda ditonton dan didengar. Maksudnya kayak nonton YouTube dengan cuman listening, nah itu beda banget. Feelnya juga beda. Ya, feelnya beda. Maksudnya kalau listening kan mereka mau nggak mau harus ngisi kayak gini-gini nih ya kan, harus fokus juga, harus fokus kayak gitu. Nah itu kita lihat lagi sikon anak-anaknya, misalnya udah jam pelajaran terakhir yang dia masih pada capek, apalagi abis olahraga kayak gitu kan. Nah itu bisa juga kita, misalnya ada kegiatan apa, kita kegiatan dulu, di akhir baru listening. Jadi harus tenang dulu anak-anaknya gitu. Berarti di bukunya itu ada kayak semacam barcode gitu ya Miss, buat ada nih kayak gini. Oh iya, langsung gitu. diakses ya. Plus Missnya ada keinginan buat nambahin sumber daya kayak JBL itu kan termasuk niat banget Miss buat listening anak-anak. Karena ya kita harus menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Karena kita kan mau bawa mereka ke dunia kita nih, apalagi kita mau attract mereka. Terus kita yang lebih sulit itu adalah attract students, sama karena kalau kita udah dapet perhatian dia, kita mau ngomong apa aja pasti diturutin. Gitu. Kita mau nyampein materi yang padahal kita nggak tahu nih ini projectnya apa gitu, tapi kita udah minimal kita kalau aku misalnya gini, kita baru masuk nih bab 1, aku langsung kasih tahu tujuan kita dan langsung kasih tahu mini project ini tuh apa gitu. Jadi ya to the point gitu ya. Maksudnya di setiap bab Miss Mega membutuhkan 2 nilai
kuis dan mini project. Nah kuis nanti semacam ulangan gitu karena mereka anak SD sini kan ya ulangan mereka taunya gimana gitu. Dan mini project nanti kelompok gitu. Jadi Miss Mega mau kalian belajar buat tahu tujuan biar kita nggak mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Biar kita tahu tujuan mau melangkah kemana, arahnya kemana, karena nanti setiap bab akan berubah gitu. Nah jadi mereka udah tahu sampai ke bab 3 atau bab 4 deh, mereka misalkan today we are going to move on to the chapter 4. So what is our mini project for chapter 4, Miss? Kayak gitu. Jadi mereka udah tahu mini projectnya apa lagi nih gitu. Karena mereka tahu kalau udah mini project ada sesuatu yang harus dikerjakan gitu. Jadi mereka prepare dari jauh-jauh hari, mereka kapok buat apa ibaratnya mau presentasi atau mau apa kan akhirnya mau nggak mau jadi malu tuh ketika mereka nggak prepare terus presentasi atau ada kegiatan jadi ngangengong gitu. Minimal mereka mempersiapkan dari rumah, minimal kayak Google apa nih harus di Google karena mereka kan nggak megang HP di kelas, HP dikumpulin gitu. Jadi sebelumnya ibaratnya PR-nya gitu ya, PR-nya untuk minggu depan ini yang harus dilakukan adalah ini gitu. Jadi nyambung terus. Ada bekal juga yang bisa buat belajar gitu. Jadi minimal dalam satu bab ini aku udah punya misalkan sebulan ini nih, nah kan sebulan itu kadang nggak selalu masuk ya, ada kegiatan jadi nggak masuk kan, mundur lagi minggu depan. Nah itu nanti kita yang pinter-pinter berarti materi ini sama ini harus digabung gitu, berarti dia harus cepat atau wah ini ternyata masih ada sisa satu, oke buat refleksi maju ngomongin lagi kayak gitu, atau buat glance ibaratnya ngintip materi selanjutnya tuh apa sih gitu. Intinya sih kita ya ngejar materi juga gitu kan, karena kan ada asas gitu ya, jangan sampai ada materi yang belum kesampaian tapi udah ulangan dipakai buat ulangan sumatif akhir semester, apalagi sumatif akhir tahun udah ketahuan ada soal yang belum pernah dipelajarin, anak nggak ngomong tapi orang tua yang ini langsung bilang ke orang tua, tapi gitu. begini Miss gitu ya. Iya kayak gini, ini belum dipelajari padahal anaknya nggak pernah ngomong apa-apa tapi nah itu yang membuat beda di sini gitu. Jadi orang tuanya ada yang memang ikut sekolah gitu ya. Iya betul, perhatian banget. Iya perhatian, ada yang perhatian, ada yang emang dia ngetes gitu ya, misalnya kayak ini guru maksudnya apa sih gitu, ini mau kemana sih ini pembelajaran gitu kan. Jadi itu yang kita jaga, jadi kita memperlakukan mereka ya sama seperti kita memperlakukan orang tua. Maksudnya gini, yang sekolah emang murid, tapi ada orang tua yang bertanggung jawab dan kita menganggap orang tua mau tahu semua hal gitu karena mereka excited. Nah itu juga termasuk dari ini ya, misal lingkungan apa ya, anak-anak kalau yang orang tuanya perhatian kan mereka mendukung dan menuntut gitu. Itu harus sejalan ya sih, itu yang kalian harus tahu nanti kalau praktek di sini gitu. Tanggung jawabnya juga besar. Ibu-ibu juga Masya Allah. Iya, kayak gitu ya, udah denger lah ya. Berarti anak-anak tuh ada buku atau gimana Miss mereka kalau mau di bahasa Inggris? Kalau untuk tahun ini belum tahu. Kalau ini kan buku tahun lalu nih, gitu. Jadi iya pakai ini. Berarti Missnya pakai buku ini, anak-anak juga masing-masing anak punya buku itu juga? Iya, gitu. Ada pegangannya lah ya, bisa ada pegangan buku. Nggak kayak cuma kayak sempet ada zaman kayak kami kayak pernah dulu ya, kayak nggak sempet megang buku gitu loh Miss, jadi kayak nggak tahu materi apa kebanyakan bisa, tapi kan beli perpus. Di sini juga kok pelajaran agama gitu memiliki. Gimana nih? Tapi di perpus itu minjem buat setahun gitu. Iya minjem buat setahun, tapi ya bisa juga gitu. sih ya. Ada yang dipinjem buat setahun, ada yang kalau misalnya nggak bisa berarti dia beli gitu. Berarti kalau ini anak-anak zamannya Miss waktu tahun kemarin punya apa minjem di perpus? Ada yang punya, ada yang beli, ada yang minjem ke kelasnya. Nah itu bebas aja. Yang penting ada, yang penting ada dan dia pakai yang edisi yang sekarang gitu. Karena setiap tahun ganti gitu ya. Gitu. Nanti kalau untuk caranya itu terserah mereka lah gitu. Ada yang tahun ini belum. Tahun ini belum. Tapi sih secara garis besar hampir sama kayak deskriptif terus. Ininya kayak gini gitu kan, sekarang kurikulumnya mau ganti juga kan yang kurikulum cinta ya kayak gitu, jadi kita juga udah ganti paradigma. Iya makanya masa gimana ya, namanya sekolah negeri ya, kita masih harus tetap ngikutin standar
formasional gitu kan, misalnya kurikulum ganti, mau nggak mau kita ganti ini ya. Kalau kita sebagai guru ya jadi kita pakai buku yang mana nih gitu, maksudnya kan kita juga mau menentukan nih pembelajarannya apa aja gitu, nggak bisa yang ya udah jalan aja terus sebulan 2 bulan tiba-tiba harus ujian gimana, nanti balik lagi ke materi yang di ujian yang dibilangin belum dipelajarin lagi tuh. Jadi kita menganggapnya ya perlu lah menyamakan persepsi belajarnya apa nih gitu. Tapi untuk sementara waktu masih pakai buku ini berarti ya Miss ya? Enggak, belum. Kelas 7 belum masuk. Udah masuk sih, kan baru masuk minggu ini nih, baru masuk. seminggu. Introduction yang masih masing-masing anak ya? Iya, kalau aku sih masih ngikutin kayak bab 1 kita masih kayak bab 1. Aku masih memperlakukan pakai buku ini meskipun katanya sih mau ganti gitu ya. Jadi ya maksudnya belum tahu mau ganti atau nggak pakai gitu. Maksudnya kalaupun nggak pakai paling kita menyediakan LKPD kayak lagi P5. P5 kan nggak ada bukunya tuh. Paling LKPD kayak gitu. Terus materinya dari kembangan kita sendiri kayak gitu. Bisa KPD Mas? KPD lembar kerja peserta didik. Oh, peserta didik lah. Kalau dulu kan lembar kerja siswa. Iya. LKS. Ini udah selesai belum? Masih ada lagi. Kalau atau kita ini enggak, kita ikut sholat dulu. Nanti habis itu lanjut lagi. Tapi saya ada rapat lagi jam 1. Masih banyak Masih ada lagi. Oh, 2 lagi udah deh. Ini kekurangannya tapi lebih ke yang inklusif, gender sama human rights. Kalau inklusif karena kita kan ini ya bukan madrasah inklusif ya. Jadi paling kita masih secara umum-umum aja. General gitu ya Mas ya? Terus kalau yang gender representation sebenarnya sih kalau di buku nggak terlalu stated gitu ya. Paling kita yang mengarahkan gitu. Terus Berarti kurang gitu ya? Contohnya apa? Kalau yang tadi kakak lihat dari buku ada nggak? Enggak sih, lebih ke general juga sih ya. Terus human rights paling ya yang tadi kayak pilihannya. Jadi konsep besarnya iya dikasih, tapi untuk pemilihan tema dari setiap kelompok yang kelompoknya dibagi itu ya itu kan termasuk hak orang buat memilih, ya kan? Iya. Gitu sih. Oke, udah. Terakhir Mas. Suggestion Mas yang mau di-improve ke future materialsnya. Gender Women and Children Rights paling yang gender equality-nya itu ya paling gini, kita kan sekolah madrasah nih yang mana masih kayak salaman aja kita, kalau yang ibu-ibu ke perempuan kena, kalau yang ke anak laki-laki kita masih kayak gini gitu kan. Nah jadi hal-hal tersebut nggak ada di buku gitu kan, tapi kita harus menyampaikan hal itu kayak gitu. Jadi sebenarnya ada tapi di pelajaran agama aja gitu, paling kayak batasan dari gender tuh kayak apa aja sih gitu. Nah karena kita bahasa Inggris terus totally umum gitu ya, dan yang kita fokus kepada materi, nggak fokus ke yang kalau laki-laki dan perempuan tuh ada batasan loh, kalau bahwa kita semua tuh sama loh, nggak yang cuman perempuan, contoh kalimatnya perempuan lebih rajin, lebih sering ke perpus. Terus kalau yang laki-laki tadi mainnya basketball, mainnya main game. Terus di satu sisi ya maksudnya 50-50 sih gitu. Di satu sisi mungkin pengen ngebentuk kalau laki tuh ngelakuin aktivitas yang laki gitu. Kalau cewek ya aktivitas yang feminin kayak gitu-gitu. Nah ya kalau dalam hal ini sih aku melihat di buku ini paling di kalimatnya itu yang tadi ya yang kayak diarahkannya perempuan tuh lebih rajin, padahal kan harusnya bisa juga ya perempuan dan laki-laki rajin keduanya gitu. Nah kalau aku sih setuju sama yang tadi ibaratnya mengkotak-kotakan feminin dan maskulin tadi. Maksudnya kalau laki-laki lebih ke yang tadi apa sih, kerja berat membersihkan rumah. Contohnya apa sih tadi, pemakaian apa ya, ada apa sih, motong rumput di kebun kayak gitu-gitu. Nah kalau yang perempuan kegiatan misalnya masak kayak gitu. Jadi itu aku setuju untuk yang di hal feminin maskulinnya aja gitu. Jadi mereka tahu nih misalnya kadang ya ada bukan kadang ada misalnya
ada murid yang dia laki-laki tapi kok sukanya main sama perempuan sih, maksudnya ngumpulnya sama anak perempuan, padahal kan di perempuan itu nanti mereka ngomonginnya masakan, ngomonginnya mainan, iya make up. Akhirnya karena si anak ini kurang maskulin gitu, mau nggak mau kan akhirnya jadi kebawa. Nah, melalui kondisi atau teks deskripsi yang ada di buku ini, dia jadi akhirnya kita nggak ngomong tapi itu sanksi sosial gitu ya. Nanti kata anak-anak yang lain, nah ini nih kegiatan laki-laki, bukan yang itu gitu. Jadi itu yang akhirnya mereka nemuin dari reaksi sesama interaksi sosial itu gitu. Itu sih kalau yang aku anggap dari gender equality itu gitu. Kalau yang mindful learning tuh kayak, kan tadi aku lihat masih kayak apa ya, bahasan general gitu. Apakah Miss kayak ada suggest juga buat biar anak tuh bisa lebih kritis, tapi lewat materinya juga kan? Tadi kan lewat real projectnya doang. Oh, dari Missnya ada? Kalau dari materi ya itu tadi ya, paling gini. Kalau secara materi karena menurutku di buku ini lebih banyak ke materinya dikit tapi latihannya banyak gitu. Misalnya kayak tadi penggunaan objek gitu kan, atau penggunaan positif imperatif atau interrogatif atau negatif imperatif kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tadi untuk biar anak tuh bisa lebih improve pikirannya. Dan itu memang kita yang harus mengawal dan membentuk suatu kegiatan, dan bahkan nggak ada di sini gitu. Jadi kita nggak yang letter luck ngikutin ini banget nih mini project. Kalau aku khusus misalnya aku ngikut aku lihat konsep besarnya aja di sini, misalnya kayak unity in diversity kayak gitu. Tapi kenyataannya kan ya kita bikin kelompok dulu, yang kayak tadi visit orphanage ya kita nggak usah yang bener-bener kamu harus nyari yayasan yatim piatu ya gitu. Udah kamu kunjungin aja keluargamu yang yatim atau piatu. Nah syukur-syukur kamu nggak cuma kunjungan doang nih, kamu membantu mereka lah gitu. Misalkan kamu punya buku yang baru, kamu berbagi gitu, kamu punya makanan, kamu berbagi gitu. Nah nanti di situ ada sampai yang mereka menyebutkan, aku bersyukur punya kakak yang selalu cerewet, ternyata di rumahnya dia sepi, nggak ada kakak yang cerewet gitu. Yang aku bersyukur masih lengkap gitu orang tuaku, karena di dia udah nggak ada satu kayak gitu kan. Nah nanti yang lain pada kayak gitu-gitu kan. Jadi anak-anak masih ada yang kayak gitu ya, ada yang masih terharu, ada yang cuma ketawa-ketawa doang. Ya anak laki itu biasanya apaan sih gitu, padahal sedih juga ya. Kayak gitu. Dan di balik semua itu memang yang paling sulit adalah attract attention gitu. Jadi ketika kita udah dapetin atensi mereka, rata-rata kalau guru bahasa Inggris itu kan kita ini ya heboh ya, iya nggak sih? Iya betul Miss, heboh kita ya, karena kita itu ngajar bahasa gitu, dan bahasa itu ya luas gitu ya, dan nggak yang kalau matematika kan rumus saklek gitu. Bahasa Inggris rumusnya apa? Tenses doang paling. Itu juga yang rajin, yang malas ya malas. Yang penting kita attract student, jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita mau lakukan kegiatannya, mereka bisa ngikutin gitu. Jadi mereka mau minimal kayak gitu. Jadi misal kalau ngajar bahasa, kalau kan gimana ya, bahasa gitu loh, nggak ada aturan bakunya, maksudnya nggak ada yang 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak gitu kan. Tapi kita praktis gitu, biar bisa ngomong intinya gitu, biar bisa nulis. Tapi kalau aku lebih mengedepankan ke speaking gitu, masih karena SMP juga sih Miss. Iya masih SMP. Udah minimal kamu pokoknya speaking present per kalimat. Kalau bingung bikin per kalimat gitu. Akhirnya mereka ya itu jadi per kalimat, 1 kalimat present aja udah gitu. Semacam scaffolding gitu yang bisa untuk membangun habit. Ya, itu yang sulit gitu. Yang sekarang kelas 8, kelas 9 aja nih. Dulunya bagus, sekarang mah nggak tahu deh. Apalagi libur udah lama. Cuman kalau kadang kita kan megang anak yang bagus ya. Si anak yang bagus ini paling kita pakai buat contoh, misalnya dia ini hasil yang konsisten pembelajarannya loh gitu. Nah kita lihat lagi nih di kelas 8, kelas 9 ketika mereka berbaur sama yang anak low gitu, dia gimana berhasil mendapatkan
mendapatkan impact atau ikut flow juga gitu. Nah kalau di sini kita ada English Club. Nah aku kebetulan pembinanya, pelatihnya ada lagi. Itu anak Win juga deh. Pelatihnya Naura, kenal nggak? Anak Naura. Udah sidang sih. Udah sidang gitu. Gede tinggi anaknya gitu kan Naura. Dan dia aku menekankan bahwa yang penting ya speaking, writing kayak gitu, exposure nggak apa-apa sih, input kayak gitu ya, misalnya lebih ke yang menyenangkan karena bahasa Inggris itu luas. Selain kita ngajarin, mereka pasti dapat tuh dari luar. Kan ada juga yang bahkan sampai les IF kayak gitu ya kan. Jadi kita menganggap mereka udah bisa gitu, tapi kita tetap nge-track mereka nih sebenarnya apa yang kita omongin ngerti nggak sih gitu, mereka bisa nggak sih ngikutin kegiatan yang kita desain gitu kan. Karena kan kita sebagai guru-guru muda nih ya kan, kita nggak mau kan ngajar biasa aja datang materinya kayak gini ya, kayak gini. Pasti kita ada games, ada kegiatan, yang mana kegiatan itu sebenarnya materi loh gitu, mini project loh gitu. Kita ngarahin dia ke mini project yang mana nanti gantian loh mereka presentasi, dan yang ngomong nggak kita terus gitu, jadi dua arah akhirnya komunikasinya. Studennya juga aktif ya, aktif banget. Kalau di bagian children's right-nya gimana? Children's right, Iya. Hak-hak anak ya. Kalau aku sih menganggapnya ketika aku nggak maksa ketika dia nggak mau dikelompokkan bareng misalnya gitu ya, itu kan hak mereka juga nih sebenarnya memilih materi apa, terus bikin kelompok apa kalau yang berupa kegiatan yang berkelompok. Nah jadi aku kembalikan lagi ke mereka. Atau misalnya gini, ada anak kuis nilainya di bawah KKM. Nah remedial kan, sekali remedial masih kurang nilainya ternyata di bawah, misalnya masih 50 lah atau 60 gitu, kita kasih dia remedial lagi tuh, sampai yang kalau aku sih batasin ya, misalnya udah 3 kali akhirnya tugas gitu. Nah karena kita perlu move on ke bab selanjutnya, dan kalau kita stuck di situ kamu nanti akan kesulitan gitu, karena ada satu anak yang kayak gitu. Ada, tapi di awal doang sih, pas terakhirnya kesana kayaknya dia udah mulai dibantuin keluarganya gitu ya, jadi mulai semangat lah gitu. Nah akhirnya ketika tugas itu barulah ketahuan kalau kita yang harus memahami anak ini, berarti dia nggak bisa kayak yang lain. Misalnya yang lain kuisnya 30 soal, ya dia berarti 20. Nah itu nanti yang dibikin diferensiasi tuh kayak gitu. Oh iya. Belajar terdiferensiasi. Iya. Jadi berdasarkan kebutuhan anaknya. Nah, karena kalau anak ini kita paksa buat standarnya nggak bisa kan gitu. Terus kalau kita mau nggak naikin dia, pernah kemarin juga udah diskusi sama orang tuanya, tapi akhirnya sih naik kelas 8 ya. Dia gimana nih mau, tapi ada juga yang keluar. Kalau itu mah emang ini ya, bukan keluar sih, misalnya dia mengundurkan diri sendiri gitu. Maksudnya kita tetap komunikasi sama orang tuanya, kayak kan di sini ada wali kelas, ada guru BK gitu ya. Ya itulah. Jadi ternyata kerjaan guru nggak cuma ngajar ya. Benar. Gitu. Berat ya. Bisa lah pasti kalian. Tadi dari project-project juga itu kan harus effort lagi. Ya gitu. Makanya aku biasanya kasih ketika masuk bab itu aku langsung kasih tahu mini projectnya di bab ini apa, karena mereka kan butuh persiapan tuh ya kan, butuh latihan butuh memikirkan misalnya temanya apa yang harus disiapin apa, dan supaya juga keep on track gitu. Jadi mereka tahu nih, oh ini bab dulu lagi begini, nanti bikin ini loh, nanti ujungnya tuh bikin leaflet tempat wisata gitu. Itu kan nggak mungkin yang sehari jeng-jeng selesai ya kan. Jadi setiap pembelajaran nanti setiap minggu aku tulis progresnya, aku tampilin di layar kelompok 1 progresnya sampai mana. Akhirnya kan jadi mau nggak mau mereka jadi ngerjain dan akhirnya berpacu kompetitif gitu. Di kelompok 1 udah, kelompok 2 belum sama sekali, kelompok 3 udah bikin Canva gitu, kelompok 4 malah udah selesai kayak gitu kan. Nah ketika mereka udah selesai kan
perlu pembagian tuh siapa yang ngomong apa kayak gini, yang prosesnya banyak lah gitu. Nah kalau kelas 7 kenapa? Ya kalau kelas 7 dia harus benar-benar dituntun gitu ya, karena kan mereka belum tahu pembelajarannya kadang gitu ya, dan masih perlu bimbingan lah gitu. Dan belum kenal karakter anak-anaknya juga kan, kayak si anak ini mah dia seneng banget nih bikin Canva, bisa selesai sendiri, tapi dia maunya ngomongnya yang bagian kesimpulannya aja kayak gitu. Itu kan sebenarnya itu ya balik lagi ke haknya mereka ya, pilih aja lah gimana enaknya gitu. Yang penting kelompok kamu overall gitu well prepare, bagus presentasinya, dan dapat nilai dari teman kelompok yang lain juga bagus. Meskipun nilai yang dikasih kelompok lain itu aku buat acuan aja sih, tetap aku pengen nilai sendiri gitu. Baru dapet nih dari gue. Kayak gitu. Jadi minimal mereka ketika dengerin presentasi nggak yang ribut sendiri. Jadi ngerasa ada kewajiban tanggung jawab, aku harus ngasih nilai berapa gitu. Dan mereka kan juga bangga tuh bisa nilai kelompok yang lainnya. Jadi minimal gini, oke, aku kasih kamu nilai bagus ya, tapi kamu ngasih nilai kelompokku bagus juga loh, kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau itu aku diem aja sih, maksudnya biar mereka yang bernegosiasi sendiri gitu. Toh juga hasil akhir kan nilainya di aku. dan juga kan kita yang nggak tega-tega banget lah ya, masa udah kelihatan ada usahanya kayak gitu, nggak mungkin juga aku kasih di bawah 90 gitu. Bahkan kalau nilai maksimal 98 juga ada gitu, yang aku tahu dia dong yang ngerjain, dia dong yang ngomong gitu. Tapi nanti kalau kelas 7 nggak bisa kayak gitu, ada yang cepu gitu kan. Kan progres tuh setiap minggu, misalkan bab itu sebulan ya, setiap minggu kan progresnya aku tampilin, aku ketik, jadi kelompok lain tuh tahu. Nah biasanya tuh aku bikin kayak pakai Google Jamboard, terus kayak pakai PPT lah ya, pokoknya intinya mereka tahu nih progres satu teman dan teman yang lain gitu kan. Nah ketika ngelihat di progres gitu, akhirnya mereka jadi kompetitif sendiri gitu. Mau nggak mau mereka akhirnya ada kemauan untuk nyelesain, karena apa, malu kan, udah kelihatan nih kelompok ini nggak kompak kayak gitu. Nah sesekali kita kasih hadiah nggak apa-apa sih, misalkan dari kelompok ini yang nilainya tertinggi, boleh ambil bank-bank di koperasi kayak gitu. Paling berapa sih, 2.000 kelompok, satu kelompok 7 gitu kan, nggak nyampe 20.000 gitu. Dan itu kan nggak sering juga kita kasih gitu, jadi mereka ada semangatnya juga lah gitu belajarnya. Jadi kenang-kenangan juga Miss, jadi kayak dulu kelas 7 kita pernah ini loh, pernah dapet bank-bank kayak gitu. Walaupun cuma hadiah kecil tuh mereka pasti agak pernah sedikit superior pasti, itu bagus dari teman-teman, kayak kita harus lebih semangat lagi nih gitu. Kayak gitu. Dan ini kan sekali lagi ini bahasa Inggris ya, yang nggak bisa ujuk-ujuk bagus lah gitu. Dan mereka harus sering ibaratnya ya dengerin lagu bahasa Inggris, terus dari hal lainnya juga gitu. Dan kita nggak selalu, kita bilang kita nggak selalu ada di samping kalian, jadi ini benar-benar belajar untuk kalian sendiri gitu. Kalau kalian yang mau dan mau bisa bahasa Inggris bagus, ya harus effort sendiri, dan hasilnya nanti ke kalian sendiri, bukan buat kita, buat kalian sendiri loh gitu kan. Karena ya itu lagi ya, bahasa Inggris itu kan nggak yang saklek, bukan ilmu saklek, masa sosial kan, bahasa itu kan ilmu sosial. Jadi ya mau nggak mau kita harus melibatkan semua, melibatkan emosinya mereka juga gitu. Gitu deh. Jadi guru kerjanya nggak cuma ngajar gitu ya. Benar. Apalagi dia yang PS3 ya. Berhadapan dengan orang tua juga, dengan masyarakat, dengan segala komplainan segala macem gitu. Siap. Isinya satu bukunya. Udah berarti ya pertanyaannya? Oke. Udah. Ini nulis namanya. Kami tulis data nama. Oh iya. Apa? Oh aku. Iya. Mega Wulandari.